Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang gelombang berjalan dan stasioner. Langsung saja, untuk soal nomor 1 diketahui persamaan gelombang berjalan ya. Ini adalah 0,06 sin 100 pi t min 2x, di mana y sama x-nya itu dalam meter. Nah, sekarang kita harus membuktikan nilai dari amplitudonya apakah benar 6 cm, kemudian frekuensinya apakah 50 Hz, kemudian panjang gelombang itu pi meter, sama cepat rambatnya apakah 20 pi meter per second. Nah, kira-kira pernyataan mana yang benar? Oke, ini adalah gelombang berjalan. Kalau kalian menjumpai soal seperti ini, maka kalian tulis bentuk persamaan umumnya dulu. Untuk gelombang berjalan, kita punya rumus Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Oke, kemudian untuk amplitudo, berarti kan ini ya, maka A-nya adalah 0,06 meter. Kita jadikan senti berarti dikali 100 berarti 6 cm. Maka pernyataan 1 terbukti. Kemudian yang kedua, frekuensi. Frekuensi itu didapatkan dari nilai omega karena omega memiliki rumus 2πf. Omega itu pasangannya yang sama T, yang ini ya, pasangannya sama T, berarti omega di sini 100 pi nilainya. Sama dengan 2πf. Pi-nya bisa kita coret, 100 dibagi 2 itu adalah 50. Artinya apa? 50 sama dengan frekuensi. Maka pernyataan kedua juga benar. Selanjutnya untuk mencari lambda, itu hubungannya dengan lambda sama dengan 2pi per K. Berarti kita cek nilai K-nya itu yang bergandengan dengan X, yaitu 2. Berarti 2 sama dengan 2pi per, sebentar. Lambda sama dengan 2pi per 2. Kita coret berarti dapat lambda. Dapat pi maksudnya. Maka lambdanya adalah pi, benar. Sekarang kita mau cari cepat rambatnya. Punya rumus lambda dikali frekuensi. Lambdanya adalah pi, frekuensinya adalah 50, berarti 50 pi meter per second. Apakah sesuai? Tidak. Berarti pernyataan yang sesuai adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini gelombang merambat dari S ke kanan. Oke, S ke kanan. Kemudian memiliki kelajuan 8 meter per second. Kemudian frekuensinya adalah 16 Hz. Kemudian amplitudonya adalah 4 cm. Gelombang tersebut melalui P yang berjarak 9,5 meter. Jadi P-nya itu 9,5 meter. Dan dari S. Berarti di sini ada S, kemudian di sini ada P, jaraknya itu adalah 9,5 meter. Jika S telah bergetar 1/4 second, T-nya adalah 1/4 second, dan arah getar pertama ke atas, maka simpangan di P adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah simpangan di P. Oke, yang ini kita tulis karena dia jarak, berarti kita simbolkan X aja ya. Nah, karena di sini gelombang merambat dari S ke kanan. Oke, ini adalah gelombang berjalan ya. Maka kita bisa tulis persamaannya dulu. YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Untuk amplitudo, kalau dia bergeraknya ke atas, maka positif.
Kalau ke atas dia positif, kalau bawah berarti negatif. Maksudnya adalah kalau kayak gini itu berarti positif ya, tapi kalau awalannya kayak gini berarti dia negatif. Kemudian berarti kita menggunakan yang positif, berarti langsung A sin omega T. Sekarang plus atau minus itu dilihat dari kalau rambatnya ke kanan dia positif, dia negatif. Jadi kalau menuju X positif itu jadi kalau diagram kartesius ini kan X-nya bernilai positif, yang ini bernilai negatif. Jadi kalau rambatnya ke kanan atau menuju X positif, dia akan menggunakan minus. Oke, berarti kita menggunakan yang minus ya. Nah, ini adalah persamaannya, berarti kita cari satu persatu. YP sama dengan A-nya kan sudah diketahui yaitu 4 cm. Nah, satuannya kita jadikan meter aja ya, karena di sini satuannya meter, di sini juga meter. Berarti 4 dibagi 100 0,04. Sin omeganya bisa dicari. Omega itu adalah 2πf. Kita masukkan F-nya adalah 16, berarti 32 pi. Kemudian untuk nilai K itu dapat dari lambda. Lambda punya rumus 2pi per K. Tapi lambdanya kan kita belum tahu, berarti kita bisa menggunakan V sama dengan lambda dikali frekuensi. V-nya adalah 8, dibagi frekuensinya adalah 16 sama dengan lambda. Berarti setengah ya, 0,5 itu adalah lambda. Maka K sama dengan 2pi dibagi setengah. Maka K-nya itu adalah 4pi. Kemudian sehingga bisa kita masukkan 4πx. Oh sebentar, ini kurang T min 4πx. Setelah itu tadi X sama T-nya sudah diketahui, kita tinggal masukkan saja. YP sama dengan 0,04 sin 32 kali pi. Sebentar. Kali pi, T-nya adalah 1/4, berarti 1 kali 4 tambah 1 5, berarti 5/4 dikurangi 4 pi 9,5 itu berarti 19/2 ya. Oke. Kalau sudah berarti YP sama dengan 0,04 sin 8 kita bagi coret ini juga 2, berarti 8 kali 5 adalah 40 pi min 38 pi. Maka YP sama dengan 0,04 sin 2 pi. Maka 0,04 sin 360, atau kalau bingung berarti 2 kali 180. Jadi pi itu kan nilainya 180 ya. Kemudian berarti 0,04 sin 360. Nah, dulu pernah belajar trigonometri, kalau kita punya sin 360 itu berarti sin 360 ditambah 0. Nah, maka sama dengan sin 0. Sin 0 itu berapa? Ya 0. Berarti 0,04 dikali 0. Jawabannya adalah 0A. Selanjutnya untuk nomor 3, suatu gelombang merambat dengan persamaan 0,12 sin 1,57x min 31,4 T
Dalam meter yang ditanyakan adalah percepatan maksimum. Oke, untuk soal seperti ini, ingat kita tuh punya persamaan V maksimum, rumusnya adalah omega dikali amplitudo, sedangkan A max-nya itu adalah minus omega kuadrat dikali amplitudo. Karena yang ditanyakan adalah A max, berarti kita butuh omega. Omega itu kan gandengan sama T ya, berarti yang ini. Sehingga kita bisa tulis minus 31,4 kuadrat dikali amplitudonya berarti yang ini, yaitu 0,12. Nanti akan didapatkan minus 118,315, atau kalau kita bulatkan berarti 118. Satuannya meter per second kuadrat. Kalau sudah nomor 4. Nomor 4 itu gelombang traversal memiliki persamaan 0,08 sin 20 pi TA ditambah X per 5 meter. Jarak jika X adalah jarak AB, itu adalah 0,3 meter. Kita harus mengecek pernyataannya, apakah frekuensinya adalah 10 Hz atau beda fase. Beda fase itu gini, 3/5. Terus cepat rambat gelombang adalah 5 meter per second. Kemudian Vmax-nya itu adalah 1,6 meter per second. Oke, sebentar kita cek dulu. Karena ini gelombang berjalan, kita tulis persamaannya, yaitu adalah A sin omega T plus Kx. Kita coba masukkan, Y sama dengan 0,08 sin, kita masukin ya, 20 pi T A ditambah 20 pi kali 1/5 X, maka menjadi 0,08 sin 20 pi TA ditambah, bisa dicoret 4, berarti 4 pi X. Oke, kalau sudah kita bisa dapat nilai dari frekuensinya dengan rumus omega sama dengan 2 pi F. Omeganya itu yang bergandengan dengan T, berarti 20 pi sama dengan 2 pi F. Coret-coret, 20 bagi 2 10, berarti 10 sama dengan frekuensi. Pernyataan 1 benar. Kemudian untuk mencari beda fase, jadi beda fase itu adalah rumusnya delta X dibagi lambda. Kita kan belum tahu lambdanya, berarti cari. Cara carinya adalah menggunakan nilai K. Lambda sama dengan 2 pi per K. 2 pi, K-nya itu kan yang sama X, berarti 4 pi. Berarti coret-coret, berarti 1/2. Itu adalah lambdanya, berarti beda fase sama dengan delta X-nya itu adalah yang ini, 0,3. Berarti 0,3 dibagi setengah sama dengan gini saja, sebentar. 0,3 itu adalah 3/10 dibagi setengah sama dengan 3/10 dikali 2/1, coret dapat 5, berarti 3/5 sesuai. Oke, kemudian kita mau cari V. V rumusnya adalah lambda dikali frekuensi. Lambdanya adalah setengah, frekuensinya adalah 10. Coret, berarti dapat 5 meter per second. Untuk mencari Vmax,
Tadi rumusnya adalah omega dikali A. Omeganya adalah omeganya adalah 20 pi. Amplitudenya adalah 0,08. Maka 1,6 pi meter per second. Salah ya, karena nggak ada pi-nya. Berarti pernyataan yang benar 1, 2, dan 3. Kemudian untuk soal nomor 5, ada tali, panjangnya adalah 3 meter, salah satu ujungnya diikat, dan ujung yang lain digetarkan terus-menerus. Oke, ini kan gelombang stasioner ya. Kemudian sehingga membentuk gelombang stasioner. Pada tali terbentuk 3 segmen, ada 3 segmen. 3 segmen itu mungkin maksudnya adalah 3 gelombang. Bila diukur dari ujung terikat, maka perut ketiga terletak pada jarak titik-titik. Oke, kalau gelombang stasioner ada kata-kata kayak gitu, kita gambarkan dulu. Jadi ini adalah kita sebut sebagai sumber getar, sumber asal getar. Kemudian tadi kan dikatakan 3 segmen 3 gelombang. Ingat, satu gelombang itu terdiri dari satu puncak sama satu bukit. Karena ada 3, berarti kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, ada 3. Nah, ujung ini itu terikat. Ini adalah ujung yang terikat. Jadi ujung ikat itu di kanan. Kemudian kita gambarkan dulu. Oke, terus habis itu jika diukur dari ujung terikat, perut ketiga jika diukur dari ujung terikat, gini. Kalau stasioner itu kita ngukurnya biasanya dari ujung terikatnya, jadi bukan dari sumber asal. Jadi nanti kalau diketahui perut keberapa, itu ngitungnya dari ujung terikat. Nah, sebentar. Sekarang yang diketahui adalah panjang talinya. Panjang talinya itu adalah 3. 3 itu berarti dari ujung sini sampai ujung sini itu adalah 3 meter. Kemudian perut yang ketiga. Perut ketiga itu berarti 1, 2, 3. Di sini ya perut ketiga ya. Kita kasih garis. Nah, kita tuh mau cari perut yang ketiga dari ujung terikat. Oke, berarti kita mau cari dari sini ke sini. Kita sebut misalkan R. Kemudian kalau seperti ini berarti untuk mencari perut ketiga ya. Untuk mencari perut ketiga atau R3 itu rumusnya adalah 2N-1 dibagi 4 dikali lambda. Berarti 2 kali 3 min 1 bagi 4 kali lambda. 6 min 1 per 4. Langsung aja ya. 6 min 1 itu adalah 5. Berarti 5 per 4 lambda itu adalah nilai R3-nya atau P3. Nah, lambdanya kan kita belum tahu. Dapatnya dari mana? Kita cek banyaknya gelombang ada berapa. Banyaknya gelombang itu ada 3. Berarti kita bisa tulis 3 lambda sama dengan panjang talinya. Panjang tali berapa? 3 meter. Berarti lambda sama dengan 1 meter. Artinya apa? Artinya 5 per 4 dikali 1. 5 per 4 dikali 1. Berarti hasilnya adalah 1,25 meter. Jawabannya adalah BB.